Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah termodinamika metalurgi. Kita akan memasuki segmen kelima yang merupakan segmen terakhir dari hubungan besaran-besaran termodinamika. Tentu saja hubungan besaran-besaran termodinamika ini tidak hanya berakhir di segmen yang kelima ini, sudah banyak sekali di buku contoh-contoh yang lain mengenai aplikasi dari hubungan dari besaran-besaran termodinamika ini. Sebelumnya kita sudah melihat hanya persamaan yang keempat yang digunakan. Sekarang akan kita lihat kalau misalnya 4 dan juga persamaan yang kedua. Dari persamaan yang keempat ini dapatkan persamaan seperti sebelumnya, minus ds dibagi dengan 2P, minus 2S dibagi dengan 2P pada temperatur tetap sama dengan 2V dibagi dengan 2T pada tekanan tetap. Kemudian dari persamaan yang kedua ini, 2H dibagi dengan 2P itu sama dengan T dikali dengan 2S dibagi dengan 2P ditambah dengan V garis bawah. Persamaan ini tidak lain dapatnya adalah dari persamaan yang kedua ini, kiri dan kanan semua dibagi dengan dP, sehingga ini jadinya 2H dibagi dengan 2P, kemudian temperatur dikali dengan ds dibagi dengan 2P, dan V 2P dibagi dengan 2P, tentu saja tinggalnya adalah V. Kemudian Anda lihat 2S dibagi dengan 2P itu sama seperti yang di atas ini, sehingga bisa disubstitusi ke atas, sehingga dapatnya persamaan 2H dibagi dengan 2P pada temperatur tetap itu sama dengan T dikali dengan 2V dibagi dengan 2T ditambah dengan V. Karena di sini jadi minus, ya, keluarnya jadi persamaan seperti ini, minus di sebelah kanan di sini, V garis bawah dikurang dengan T dikali dengan 2V garis bawah dibagi dengan 2T pada tekanan tetap. Kemudian dengan menggunakan persamaan gas ideal, PV garis bawah sama dengan RT, sehingga 2V dibagi dengan 2T ini sama dengan R dibagi dengan P. Disubstitusi, V garis bawah dikurang dengan T dikali dengan R dibagi dengan P. Kalau misalnya kita lihat, yang ini dibandingkan lagi dengan persamaan di atas ini, tidak lain ini sama dengan V garis bawah. Jadi ini sama dengan V garis bawah dikurang dengan V garis bawah sama dengan 0. Apa maksud dari relasi ini? Perubahan entropi terhadap perubahan tekanan itu sama dengan 0. Artinya untuk sistem gas ideal seperti di sini tidak ada perubahan entalpi pada saat tekanannya diubah. Atau dengan kata lain, entalpi ini tidak bergantung kepada tekanan. Berapapun tekanannya, kalau misalkan temperaturnya tetap, harga entalpinya itu tetap, tidak berubah. Jadi sekali lagi, entalpi tidak merupakan fungsi dari tekanan. Kemudian dengan menggunakan teknik yang sama, itu juga dapat dihitung atau ditentukan persamaan 2U dibagi dengan 2V sama dengan 0. Di sini maksudnya juga energi dalam tidak bergantung kepada volume. Berapapun perubahan volumenya, asalkan temperaturnya tetap, harga energi dalamnya itu tetap. Contoh yang lain, dari relasi antara besaran yang satu dengan besaran yang lain dari termodinamika ini, kita lihat sekarang ini adalah persamaan yang ketiga. Kita sudah lihat yang keempat, kemudian yang kedua, kemudian yang kedua dengan yang keempat, gitu ya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, dF itu sama dengan minus SDT dikurang dengan PdV, kemudian dengan menggunakan relasi Maxwell sebelumnya, du S dibagi dengan 2V pada tekanan tetap itu sama dengan 2P dibagi dengan 2T pada volume tetap. Dengan menggunakan persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT, 2P dibagi dengan 2T ini bisa tulis dengan N dikali R dibagi dengan V. Atau kalau misalkan 2V-nya dipindahkan ke sebelah kanan, bisa tulis dengan DS itu sama dengan NR dibagi dengan V dikali dengan dV. Sehingga persamaan menjadi N dikali R integral dari V1 ke V2 D dan V. Ini berlaku untuk satu gas. Kita akan lihat kasus di atas ini. Kemudian perubahan entropinya adalah S2 dikurang S1 sama dengan N dikali dengan R dikali dengan ln VT dibagi dengan VA untuk kasus satu gas. Jadi kasus yang dilihat di sini itu akan dibawa ke pencampuran antara gas. Yang pertama dilihat untuk satu gas saja. Satu gas
tadinya dia menempati volumenya yang di sebelah kiri di sini, volumenya adalah VA, kemudian begitu dibuka, dia akan menjadi luas. Jadi volumenya akan menjadi besar, menjadi VT. Dalam kasus seperti ini, dilihat perubahan dari entropinya. Gas yang tadinya volumenya A atau VA, itu akan berubah menjadi VT. Seperti apa perubahan dari entropinya? Perubahan entropinya kalau misalnya dilihat dari persamaan yang tadi sudah diturunkan, sama dengan perubahan entropi keadaan akhir, itu S2, pada saat setelah dibuka skatnya, volumenya berubah menjadi VT, dikurang dengan S1, itu entropi perasaan VA-nya saja, volumenya itu sama dengan N dikali dengan R, tentu saja N adalah mol dari A, dikali dengan R, konstanta gas ideal, dikali ln VT, volume total, dibagi dengan VA. Kalau misalnya dilihat ini harganya positif. Ya, jadi persamaan ini datangnya dari mana? Datangnya dari persamaan di atas ini. Kemudian kalau misalkan ada dua gas dicampur, yang VA ini kalau misalnya sekatnya dibuka, A ini akan bergerak ke bagian ke kanan, kemudian B ini akan bergerak ke bagian ke kiri. Jadi ada dua gas, yang gas A menempati volumenya adalah VA, kemudian yang gas B menempati volumenya adalah VB. Kemudian ini sekatnya dibuka, sehingga yang VA ini volumenya tadi A saja menjadi volume total, begitu juga dengan B yang tadinya volumenya kecil, VB menjadi volumenya adalah V total. Dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya sudah didapatkan untuk satu gas itu entropi dari akhir dikurang dengan entropi awal, itu sama dengan NR ln V total dibagi dengan VA. Kemudian kalau misalnya kita lihat dalam dua gas dalam kasus pencampuran ini, entropi 2 itu keadaan akhir dikurang dengan entropi yang awal, itu sama dengan mol A dikali dengan perubahan entropi dari A-nya ditambah dengan mol B dikali dengan perubahan entropi dari B-nya. Jadi S2 dikurang S1 sama dengan Na, S2 dikurang S1 ini untuk A itu untuk gasnya tunggal yang ini, S2 dikurang S1 sama dengan NRVT dibagi dengan VA. Kita substitusi menjadi ke situ, jadi Na, R, ln VT ini tidak lain adalah sama dengan VA ditambah dengan VB, sehingga ini sama dengan VA ditambah dengan VB dibagi dengan VA. Dengan cara yang sama dilakukan untuk NB, NB itu dikali dengan R, ln VA ditambah dengan VB dibagi dengan VB. Kemudian kiri dan kanan dibagi dengan NA ditambah dengan NB, sebelah kanan juga sama, dua-duanya. Ini menjadi delta S, ini mohon maaf, ini seharusnya S-nya ada garis bawah di sini, delta S garis bawah karena dibagi dengan mol, ini kurang garis bawahnya pencampuran, itu sama dengan, ini jadinya fraksi mol, XA, R, ln, VA ditambah dengan VB dibagi VA, ditambah dengan, ini juga sama dengan fraksi mol dari B, R, ln, setelah ketik ya, ini NB ini, NB dibagi dengan NA ditambah dengan NB, ln VA tambah VB dibagi dengan VB. Kemudian VA ditambah VB dibagi dengan VB itu setara dengan mol. Kalau misalnya kita bicara mengenai gas, volume gas A, PV itu sama dengan nRT, jadi volume A setara dengan mol dari A. Ini sama dengan Na ditambah dengan NB dibagi dengan NB. Dan ini kalau misalnya dilihat tidak lain sama dengan, sekali lagi ini salah ketik lagi, 1 dibagi dengan XB. Ini seharusnya XB ya. Dengan cara yang sama, itu bisa dilihat delta S garis bawah mix itu sama dengan minus R dikali dengan XA. Ini jadinya ln XA. Ini jadinya XA. Kemudian ini jadinya XB ln XB. Atau secara umum, pencampuran dari entropi ini bisa ditulis persamaan akhirnya adalah delta S pencampuran yang S-nya adalah garis bawah sama dengan minus R dikali penjumlahan dari I ke N. Kalau misalkan di sini tidak hanya A dan B, ada A, B, C, dan seterusnya, XI dikali dengan ln XI. Itu contoh beberapa hubungan antara besaran-besaran termodinamika. Tentu saja tidak hanya berakhir dari contoh-contoh tadi, banyak sekali persamaan-persamaan yang baru yang tidak lain muncul dari, kalau misalnya saya kembali lagi ke awal di sini, muncul dari 4 persamaan ini. 4 persamaan ini muncul pada modul
yang keempat ini, kemudian pada segmen yang kedua, dan juga yang ketiga. Itu muncul sekali, banyak sekali persamaan seperti ini. Jadi sekali lagi, ini dari 4 persamaan ini akan muncul banyak sekali persamaan-persamaan yang baru. Mohon Anda ingat-ingat kembali mengenai 4 persamaan dasar ini, karena di sini adalah termasuk kunci untuk mendapatkan persamaan-persamaan yang lain. Yang ini juga masih digunakan ke depan untuk konsep aktivitas dan lain-lain, terutama aktivitas itu yang digunakan dalam persamaan yang keempat ini. Pada temperatur tetap, DG itu sama dengan VDP. Dari situ muncul aktivitas dari suatu komponen. Oke, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi diingat 4 persamaan yang sebelumnya sudah disampaikan, karena di situ adalah kuncinya. Di situ muncul persamaan-persamaan yang baru di termodinamika ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.